Ibu mertuaku menuntut agar suami melakukan tes DNA untuk membuktikan apakah putriku yang berumur 7 tahun benar-benar anak kandung suamiku. Aku tidak yakin anak haram itu adalah cucuku. Besok kalian harus tes DNA. Bentak ibu mertua di depan anakku yang sedang makan. Kami perlu memastikan dia memang pantas berada di keluarga yang terhormat ini. Ucap adik iparku tertawa sinis. Saat itu aku hanya tersenyum dan berkata, "Baik, saya mengerti." Tapi 4 hari kemudian, seorang pengacara keluarganya menelepon. Saat mendengar penjelasannya, seketika wajah mereka langsung pucat dan histeris. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara hujan deras yang menghantam jendela kaca besar ruang makan malam itu, seolah berlomba dengan detak jantungku yang kian memburu. Namun, di luar gemuruh alam itu, keheningan di dalam rumah mewah ini terasa jauh lebih mencekam. Denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring, memecah kesunyian yang tidak wajar di antara kami. Aku, Kinan, duduk tegak di kursi makanku, berusaha menelan potongan daging yang rasanya hambar seperti kapas di lidahku. Di sebelahku, Aira, putri kecilku yang baru berusia 7 tahun, makan dengan lahap tanpa menyadari badai besar yang sedang menggulung tepat di atas kepalanya. Ia sesekali tersenyum padaku dengan bibirnya yang belepotan saus, sebuah pemandangan lugu yang seharusnya menyejukkan hati, namun malam ini justru membuat dadaku sesak. Di ujung meja, duduklah Ibu Halimah, ibu mertua yang selama 7 tahun pernikahan ini tidak pernah sekalipun menatapku dengan sorot mata hangat. Malam ini, tatapannya jauh lebih dingin dari biasanya, setajam belati yang siap menghujam. Ibu Halimah tidak menyentuh makanannya sama sekali. Kedua tangannya terlipat di atas meja, jemarinya yang dihiasi cincin berlian mengetuk-ngetuk permukaan meja dengan irama yang membuat siapa saja yang mendengarnya merasa gelisah. Di sampingnya duduk Vira, adik iparku yang selalu tampil modis namun memiliki lidah yang berbisa. Vira sibuk memainkan ponselnya, sesekali melirik ke arah Aira dengan tatapan jijik yang tidak ia coba sembunyikan. Sementara itu, Aryan, suamiku, duduk di hadapanku dengan kepala tertunduk. Ia tampak begitu kecil malam ini, seolah kewibawaannya sebagai kepala keluarga telah dilucuti habis-habisan oleh dominasi ibunya. Aryan tahu ada sesuatu yang salah, kami semua tahu, tapi dia memilih untuk diam dan berpura-pura sibuk memotong daging di piringnya menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Seakan-akan itu adalah satu-satunya tugas penting di dunia ini. Tiba-tiba, suara benturan keras mengejutkan kami semua. Ibu Halimah membanting sendoknya ke piring dengan kasar, hingga menimbulkan bunyi berdenting yang menyakitkan telinga. Aira tersentak kaget, garpu di tangan mungilnya terlepas dan jatuh ke lantai. Bahu anak itu bergetar, matanya yang bulat membesar karena ketakutan saat menatap neneknya. Hening seketika menyelimuti ruangan itu, menyisakan suara napas Ibu Halimah yang memburu menahan amarah. Tanpa peringatan, ia berdiri dari kursinya, menunjuk wajah Aira dengan telunjuk yang gemetar. Suaranya meledak, memenuhi setiap sudut ruang makan yang luas itu dengan nada kebencian yang begitu pekat. Ia berteriak lantang mengatakan bahwa ia tidak yakin anak haram itu adalah cucunya. Ia memerintahkan agar besok kami semua harus melakukan tes DNA. Bentakan itu begitu keras, hingga pelayan yang berdiri di sudut ruangan pun menunduk ketakutan. Aku merasakan darahku berdesir hebat, namun aku menahan diri untuk tidak meledak. Aku segera merangkul bahu Aira yang mulai terisak pelan. Ibu Halimah tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan caci makinya dengan mengatakan bahwa fisik Aira sama sekali tidak mencerminkan keturunan keluarga mereka yang terhormat. Ia menghina kulit Aira yang menurutnya terlalu gelap, hidungnya yang tidak mancung, dan rambutnya yang ikal, yang menurutnya sangat berbeda dengan garis keturunan suaminya yang memiliki ciri fisik rupawan. Ia menatapku dengan sorot mata merendahkan, seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. Ia menuduhku telah melakukan perbuatan nista di belakang Aryan, dan membawa benih orang lain ke dalam keluarga ini. Ia mengatakan bahwa ia perlu memastikan Aira memang pantas berada di keluarga yang terhormat ini, dan menikmati fasilitas mewah yang selama ini kami terima. Vira, yang sejak tadi hanya dia mengamati, kini ikut tertawa sinis. Ia meletakkan ponselnya dan menatapku dengan senyum miring yang menyebalkan. Ia menambahkan ucapan ibunya dengan kalimat yang tidak kalah menyakitkan. Ia berkata bahwa wajar saja jika ibunya curiga, karena menurutnya, latar belakangku yang tidak jelas membuat kemungkinan perselingkuhan itu sangat besar. Vira mengatakan bahwa kami harus memastikan kemurnian darah keluarga ini, agar harta warisan mendiang ayahnya tidak jatuh ke tangan orang asing yang tidak berhak.
Ia bahkan dengan kejam menyebut Aira sebagai parasit yang hanya menumpang hidup. Kata-kata itu meluncur mulus dari bibir Vira yang bergincu merah menyala, tanpa sedikitpun rasa empati bahwa yang sedang ia bicarakan adalah keponakannya sendiri, seorang anak kecil yang kini menangis tanpa suara di pelukanku. Aryan akhirnya mengangkat wajahnya. Wajahnya pucat pasi, matanya bergerak gelisah antara aku, ibunya, dan adiknya. Dengan suara yang lemah dan bergetar, ia mencoba menengahi. Ia memanggil ibunya dengan nada memohon, meminta agar pembicaraan ini dihentikan karena kasihan pada Aira yang ketakutan. Namun, pembelaan itu begitu rapuh. Tidak ada ketegasan dalam suaranya. Aryan tidak marah saat istrinya dihina, ia tidak murka saat anaknya disebut anak haram. Ia hanya takut keributan ini terdengar oleh tetangga, atau merusak suasana makan malam. Sikap pengecut suaminya itu membuat hatiku semakin dingin. Aku sadar, aku tidak bisa berharap pada laki-laki ini untuk melindungi kehormatanku dan putriku. Aku sendirian dalam perang ini, dan aku harus memenangkannya dengan caraku sendiri. Aku menarik napas panjang, menekan gejolak emosi yang ingin meledak, lalu menatap lurus ke manik mata Ibu Halimah. Perlahan, aku menyeka sudut bibir Aira dengan tisu, lalu mengangkat wajahku dengan dagu terangkat. Tidak ada air mata di wajahku, tidak ada raut ketakutan atau kepanikan seperti yang mereka harapkan. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung misteri yang tidak bisa mereka baca. Dengan suara yang tenang, jelas, dan tanpa getaran sedikitpun, aku berkata bahwa aku mengerti keinginan mereka. Aku menyetujui tantangan itu. Aku katakan pada Ibu Halimah, baiklah, kita lakukan tes DNA itu besok pagi. Namun, aku memberikan satu syarat mutlak. Tes itu harus dilakukan di rumah sakit pilihan pengacara keluarga mendiang ayah mertua, bukan di klinik langganan Ibu Halimah, dan hasilnya harus dibuka di depan pengacara. Mendengar jawabanku yang begitu tenang, Ibu Halimah tampak sedikit terkejut. Ia mungkin mengira aku akan menangis, bersujud di kakinya memohon ampun, atau lari ketakutan membawa Aira pergi. Reaksiku yang datar justru membuatnya semakin berang. Ia mendengus kasar, mengatakan bahwa aku terlalu percaya diri dengan kebohongan yang kututupi. Ia menantang balik, mengatakan bahwa ia akan dengan senang hati melihat wajahku hancur saat hasil tes itu keluar dan membuktikan bahwa Aira bukan darah daging Aryan. Vira menimpali dengan ejekan bahwa mungkin aku sudah menyiapkan alibi, tapi sains tidak bisa dibohongi. Setelah puas menumpahkan racun dari mulut mereka, Ibu Halimah dan Vira meninggalkan meja makan dengan langkah angkuh, meninggalkan sisa makanan yang berserakan dan hati seorang anak kecil yang hancur. Malam itu, setelah menidurkan Aira yang terus bertanya kenapa nenek membencinya, aku duduk di tepi ranjang dalam kegelapan kamar. Aryan sudah tidur lebih dulu di sofa, memunggungiku, mungkin karena malu atau mungkin karena tidak peduli. Aku menatap wajah damai Aira yang tertidur pulas dengan sisa air mata di pipinya. Rasa sakit di hatiku perlahan berubah menjadi tekad yang membara. Mereka pikir mereka bisa menghancurkanku dengan tes DNA itu. Mereka tidak tahu bahwa akulah yang memegang kartu as dalam permainan ini. Aku mengambil ponselku, mengetik sebuah pesan singkat kepada seseorang bernama Pak Haryo, orang kepercayaan mendiang ayah mertua yang selama ini bekerja dalam bayang-bayang. Pesan itu singkat namun padat, waktunya sudah tiba, Pak. Jalankan rencana B besok pagi di rumah sakit. Aku meletakkan ponsel itu di nakas, menatap keluar jendela di mana hujan masih turun dengan deras. Besok, segalanya akan berubah. Bukan aku yang akan menangis, tapi merekalah yang akan meratapi kesombongan mereka. Pagi datang dengan membawa mendung yang masih menggantung di langit Jakarta, seolah alam semesta turut merasakan ketegangan yang belum surut di rumah ini. Suasana sarapan pagi itu jauh lebih sunyi dibandingkan malam sebelumnya. Tidak ada denting sendok yang beradu keras, hanya suara gesekan piring yang dilakukan dengan sangat hati-hati. Aira tidak mau keluar kamar, ia memilih sarapan di dalam kamarnya, karena takut bertemu dengan neneknya lagi. Hatiku perih melihat putriku yang biasanya ceria kini, menjadi murung dan ketakutan di rumahnya sendiri. Ibu Halimah dan Vira sudah berpakaian rapi dengan busana desainer mahal mereka, siap untuk pergi ke rumah sakit seolah-olah mereka akan menghadiri sebuah pesta kemenangan, bukan untuk mempermalukan menantu dan cucunya sendiri. Wajah mereka berseri-seri, dipenuhi keyakinan bahwa hari ini adalah hari terakhir aku menginjakan kaki di rumah mewah ini. Aryan tampak sangat gelisah. Sejak bangun tidur, ia terus mondar-mandir di dalam kamar kami, meremas-remas tangannya yang berkeringat dingin. Saat aku sedang merapikan jilbabku di depan cermin, Aryan akhirnya memberanikan diri untuk bicara. Dengan suara pelan, ia memintaku untuk membatalkan tes ini. Ia berkata bahwa kita bisa membicarakannya baik-baik dengan ibu, bahwa ia bisa mencoba membujuk ibunya lagi. Ia beralasan bahwa tes DNA ini hanya akan menjadi aib jika orang luar tahu.
Ia takut gosip menyebar ke rekan-rekan bisnisnya dan merusak reputasi keluarga. Mendengar itu, aku berbalik dan menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Suamiku ini lebih peduli pada reputasi dan nama baik daripada perasaan istri dan anaknya yang telah diinjak-injak. Aku bertanya padanya, di mana suaranya tadi malam saat ibunya menyebut anak kami anak haram? Di mana keberaniannya saat adiknya menghina istri yang telah mendampinginya selama 7 tahun? Aryan terdiam, tidak mampu menjawab. Aku menegaskan pada Aryan bahwa tidak ada yang bisa dibatalkan. Kereta sudah berjalan dan tidak ada rem untuk menghentikannya. Aku mengatakan padanya bahwa keraguan Ibu Halimah harus dijawab dengan fakta ilmiah, agar tidak ada lagi fitnah di masa depan. Aku juga mengingatkan Aryan bahwa dialah yang seharusnya paling ingin tahu kebenarannya jika ia memang meragukan kesetiaanku. Aryan menggeleng lemah, berkata bahwa ia percaya padaku, tapi ia takut pada ibunya. Jawaban itu semakin memantapkan hatiku bahwa Aryan memang bukan pemimpin yang bisa diandalkan. Ia adalah laki-laki dewasa yang masih terjebak dalam ketakutan masa kecil terhadap ibunya yang otoriter. Aku mengambil tasku, menggandeng tangan Aira yang baru saja keluar kamar dengan wajah sembab, dan berjalan melewati Aryan tanpa menoleh lagi. Perjalanan menuju rumah sakit terasa sangat panjang dan menyiksa. Kami menggunakan 2 mobil terpisah. Ibu Halimah dan Vira berada di mobil depan bersama sopir pribadi mereka, sementara aku, Aryan, dan Aira di mobil belakang yang dikemudikan Aryan. Sepanjang perjalanan, Aira terus memeluk lenganku erat-erat, bertanya apakah suntikan tes DNA itu sakit. Aku berusaha menenangkannya dengan kalimat-kalimat lembut, mengatakan bahwa ini hanya seperti digigit semut sebentar, dan setelah ini semuanya akan baik-baik saja. Aryan menyetir dengan tangan gemetar, sesekali melirik ke kaca spion tengah untuk melihat kami. Tidak ada percakapan di antara aku dan Aryan. Keheningan di dalam mobil terasa mencekik, dipenuhi oleh ribuan kata yang tidak terucap dan kekecewaan yang menumpuk. Sesampainya di rumah sakit internasional yang telah ditentukan, suasana semakin tegang. Rumah sakit ini dipilih oleh pengacara keluarga mendiang ayah mertua, sebuah institusi medis yang sangat menjaga privasi dan kredibilitas, sehingga mustahil bagi Ibu Halimah untuk menyogok dokter demi memalsukan hasil. Ibu Halimah sempat protes saat mendaftar di resepsionis, ia bersikeras ingin menggunakan dokter kenalannya. Namun petugas administrasi dengan tegas menolak dan mengatakan bahwa prosedur ini diawasi langsung oleh tim legal sesuai permintaan klien. Vira tampak kesal, berbisik-bisik pada ibunya dengan wajah masam. Aku hanya duduk tenang di ruang tunggu, memperhatikan tingkah laku mereka yang mulai gelisah, karena tidak bisa mengendalikan situasi. Saat nama Aira dipanggil, kami semua masuk ke ruangan dokter. Dokter spesialis forensik yang menangani kami menjelaskan prosedurnya dengan profesional. Ia akan mengambil sampel buccal swab, usapan dinding dalam pipi, dari Aira, Aryan, dan aku sebagai pembanding. Ibu Halimah tiba-tiba menyela, mengatakan bahwa ia ingin memastikan sampel itu benar-benar dijaga dan tidak ditukar. Dokter tersenyum sopan namun tegas, menjelaskan protokol keamanan rumah sakit yang berlapis. Proses pengambilan sampel pun dimulai. Aira sedikit merengek saat alat swab dimasukkan ke mulutnya, tapi ia anak yang kuat. Setelah giliran Aira selesai, giliran Aryan yang diambil sampelnya. Saat itulah, aku melakukan langkah kunciku. Sebelum dokter menutup tabung sampel Aryan, aku mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasku dan menyerahkannya kepada dokter. Di dalam amplop itu terdapat surat pengantar dari pengacara yang memegang wasiat mendiang ayah mertua. Aku meminta dokter untuk melakukan tes tambahan yang sangat spesifik, YSTR analisis. Aku meminta dokter membandingkan kromosom Y milik Aryan dengan data DNA mendiang ayah mertua yang tersimpan di bank data medis rumah sakit ini, karena mendiang dulu sering berobat di sini. Ibu Halimah dan Vira yang tidak mengerti istilah medis hanya melongo, mengira itu prosedur standar untuk tes paternitas. Aryan pun tampak bingung tapi menurut saja. Hanya aku dan dokter yang saling bertukar pandang penuh arti. Dokter mengangguk mengerti setelah membaca surat pengantar yang memiliki kop resmi firma hukum ternama itu. Ibu Halimah bertanya dengan curiga apa yang baru saja kuberikan. Dengan santai aku menjawab bahwa itu hanya dokumen administrasi tambahan untuk memastikan legalitas hasil tes, agar bisa digunakan sebagai bukti hukum jika nanti diperlukan pembagian warisan. Mendengar kata warisan, mata Vira langsung berbinar dan Ibu Halimah tampak puas. Mengira aku sedang menggali kuburanku sendiri dengan mempermudah proses mereka membuangku tanpa pesangon. Mereka tidak sadar bahwa justru itulah jerat yang sedang kupasang untuk leher mereka. Tes tambahan itu bukan untuk membuktikan Aira anak siapa, tapi untuk membuktikan siapa Aryan sebenarnya. Setelah prosedur selesai, dokter mengatakan bahwa hasil akan keluar dalam 4 hari kerja. Kami pun berjalan keluar dari rumah sakit. Di lobi, Ibu Halimah kembali menebarkan ancamannya.
Ia berkata padaku untuk menikmati 4 hari terakhirku menjadi nyonya di rumahnya. Karena setelah hasil keluar, ia pastikan aku akan diusir hanya dengan baju yang melekat di badan. Vira menambahkan sambil tertawa, bahwa ia sudah tidak sabar merenovasi kamarku menjadi ruang koleksi tas mewahnya. Aku hanya mengangguk pelan, menjawab, "Baik, Bu. Kita lihat saja nanti," dengan nada yang membuat bulu kuduk Aryan meremang. Dalam perjalanan pulang, Aryan kembali menyalahkanku. Ia marah karena aku menyerahkan dokumen, warisan, itu. Ia menuduhku serakah dan memperkeruh suasana. Ia berkata bahwa ibunya akan semakin marah jika tahu aku sudah berpikir soal warisan di saat status anakku saja belum jelas. Aku menatap Aryan dengan tatapan nanar. Laki-laki ini benar-benar buta. Ia tidak tahu bahwa aku sedang berjuang untuk menyelamatkan masa depan kami, atau setidaknya, masa depan Aira, dari kemunafikan keluarganya. Sesampainya di rumah, Vira langsung bergegas menuju gudang belakang. Aku sempat melihatnya dari jendela lantai 2. Ia tampak mencari-cari sesuatu di antara tumpukan berkas lama milik ayah mertua. Rupanya, ketenanganku di rumah sakit tadi membuatnya sedikit terusik. Vira mungkin mencoba mencari celah atau bukti lama yang bisa ia gunakan untuk menyerangku lebih lanjut. Ia menemukan sebuah buku tabungan lama atas namaku yang tertinggal di laci meja kerja tua, yang sudah tidak terpakai. Matanya membelalak melihat mutasi rekening di buku tua itu, namun ia segera menyeringai licik. Mengira itu adalah bukti bahwa aku pernah menjadi simpanan orang kaya sebelum menikah dengan kakaknya. Vira buru-buru menyembunyikan buku itu di balik bajunya, berencana menggunakannya sebagai senjata pamungkas saat sidang pembacaan hasil tes nanti. Ia tidak tahu bahwa kesalahpahaman itu justru akan membuatnya semakin malu saat kebenaran terungkap. Hari-hari menunggu hasil tes itu akan menjadi hari-hari terpanjang dalam hidup kami semua. 3 hari masa penantian hasil tes DNA itu terasa seperti 3 tahun bagi penghuni rumah besar itu. Namun bagi Vira dan Ibu Halimah, waktu yang berjalan lambat ini justru mereka manfaatkan sebagai panggung drama untuk menghancurkan reputasiku sebelum vonis resmi dijatuhkan. Sejak pagi buta di hari pertama setelah pengambilan sampel, Vira sudah sibuk dengan ponselnya. Ia tidak sekadar mengirim pesan, tetapi menelepon satu persatu anggota geng arisan sosialita ibunya dan teman-teman dekatnya. Suaranya sengaja dikeraskan saat ia duduk di ruang tengah, memastikan aku dan para pelayan mendengar setiap kata racun yang ia semburkan. Ia bercerita dengan bumbu-bumbu dusta yang begitu kental, mengatakan bahwa kakaknya yang malang telah ditipu mentah-mentah oleh wanita yang tidak tahu diri. Vira mengarang cerita bahwa aku tertangkap basah sedang berkomunikasi dengan mantan kekasihku, dan bahwa Aira adalah hasil hubungan gelap itu. Ia bahkan mengatakan bahwa tes DNA ini adalah ide Aryan yang sudah tidak tahan dengan kebohonganku, membalikan fakta bahwa ibunyalah yang memaksakan kehendak gila ini. Efek dari hasutan Vira menyebar lebih cepat daripada api yang melalap bensin. Siang harinya, saat aku hendak menyiram tanaman di halaman depan, aku bisa melihat tatapan-tatapan aneh dari para tetangga yang kebetulan lewat atau sedang berkumpul di depan rumah mereka. Bisik-bisik mereka terdengar samar namun menyakitkan. Mereka menatapku dengan sorot mata merendahkan, seolah aku adalah kriminal yang baru saja merampok bank. Salah satu tetangga yang biasanya ramah dan sering menyapa Aira, kini membuang muka saat berpapasan denganku di gerbang. Kejamnya fitnah Vira telah berhasil membunuh karakterku di lingkungan tempat tinggal yang sudah kutempati selama 7 tahun ini. Ibu Halimah tampak sangat puas dengan situasi ini. Ia duduk di teras sambil meminum teh mahalnya, tersenyum penuh kemenangan setiap kali melihat aku masuk kembali ke dalam rumah dengan wajah tertunduk menghindari tatapan tetangga. Bagi Ibu Halimah, penghakiman sosial ini adalah hukuman awal yang pantas sebelum aku benar-benar diusir secara hukum. Puncak dari kekejaman sosial ini terjadi pada hari kedua. Aira pulang sekolah dengan seragam yang kotor oleh tanah dan mata yang bengkak karena menangis. Sopir jemputan bilang bahwa Aira didorong jatuh oleh teman sekelasnya saat jam istirahat. Ternyata, gosip murahan yang disebar Vira sudah sampai ke telinga orang tua murid di sekolah Aira. Anak-anak yang polos itu meniru ucapan orang tua mereka, mengejek Aira sebagai anak haram dan anak palsu. Hatiku hancur berkeping-keping melihat lutut Aira yang lecet dan jiwanya yang terguncang. Saat aku membersihkan lukanya dengan antiseptik di kamar, Aira bertanya dengan suara sesenggukan, mengapa semua orang tiba-tiba membencinya. Ia bertanya apa salahnya hingga nenek, tante, dan teman-temannya berubah jahat. Aku tidak sanggup menjawab jujur. Aku hanya memeluk tubuh mungilnya erat-erat, membiarkan air mataku menetes di bahunya, dan berbisik bahwa mereka semua sedang sakit dan Aira tidak boleh mendengarkan orang sakit. Dalam hati, aku bersumpah bahwa setiap tetes air mata anakku akan dibayar mahal oleh mereka yang menyebabkannya. Di tengah badai cemoohan itu, aku memutuskan untuk mulai mengepak barang-barangku. Aku mengeluarkan koper-koper besar dari gudang, dan mulai memasukkan baju-bajuku serta baju Aira.
Tindakanku ini tentu saja diawasi oleh Ibu Halimah dan Vira. Mereka tertawa mengejek, menganggap bahwa aku sudah menyerah sebelum hasil keluar, karena aku sadar bahwa aku bersalah. Vira bahkan sempat berdiri di ambang pintu kamarku sambil bersedekap, menyindir bahwa aku sebaiknya tidak membawa barang-barang yang dibeli dengan uang Aryan. Ia berkata bahwa aku hanya boleh membawa baju-baju lusuh yang kubawa saat pertama kali masuk rumah ini. Aku tidak menanggapi provokasinya. Aku tetap fokus melipat pakaian dengan rapi. Mereka tidak tahu bahwa aku mengepak barang bukan karena aku takut diusir, melainkan karena aku memang berencana untuk meninggalkan rumah neraka ini segera setelah bom waktu itu meledak. Aku sedang mempersiapkan evakuasi kemenanganku, bukan kekalahanku. Sore itu, Aryan pulang kerja lebih awal. Wajahnya tampak kusut dan lelah. Ia melihat tumpukan koper di sudut kamar dan tertegun. Ada kepanikan sesaat di matanya. Ia bertanya apakah aku benar-benar akan pergi. Ia berkata bahwa hasil tes belum keluar, jadi aku tidak perlu bersikap dramatis seperti ini. Aku menjawab datar bahwa apapun hasilnya, rumah ini sudah tidak layak untuk ditempati oleh Aira. Aku katakan padanya bahwa ibunya dan adiknya telah merusak mental anak kami, dan sebagai ibu, tugasku adalah melindunginya, tugas yang gagal dilakukan oleh ayahnya. Aryan terdiam, rasa bersalah tampak melintas di wajahnya. Namun itu tidak cukup kuat untuk membuatnya berani melawan ibunya. Ia lalu duduk di tepi ranjang, menghela napas panjang, dan tanpa sengaja matanya menangkap sebuah dokumen yang tergeletak di meja riasku. Dokumen itu adalah salah satu berkas yang sedang kusiapkan untuk yayasan sosial yang akan kubangun, sebuah proyek rahasia yang selama ini kulakukan dengan uang warisan keluargaku sendiri, keluarga yang sebenarnya jauh lebih kaya dari keluarga Aryan. Namun aku sembunyikan identitasnya demi mencari cinta yang tulus. Aryan mengambil kertas itu, keningnya berkerut saat membaca angka-angka nominal yang tertera di sana. Itu adalah bukti transfer dana hibah senilai miliaran rupiah. Matanya membelalak, ia menatapku dengan penuh tanda tanya. Ia bertanya dari mana aku memiliki akses ke uang sebanyak ini. Ia curiga bahwa aku selama ini menggelapkan uang belanja, atau mungkin benar-benar memiliki simpanan om-om kaya seperti tuduhan Vira. Aryan menuntut penjelasan dengan nada suara yang mulai meninggi, kecurigaan mulai meracuni pikirannya yang lemah. Aku merebut kertas itu dari tangannya dengan tenang namun tegas. Aku menatap matanya dalam-dalam dan berkata bahwa ada banyak hal tentang diriku yang tidak ia ketahui, karena ia tidak pernah benar-benar berusaha mengenalku. Selama ini, Aryan hanya melihatku sebagai istri penurut yang berasal dari keluarga biasa. Ia tidak pernah bertanya tentang masa laluku, tentang siapa orang tuaku sebenarnya, atau apa pekerjaanku sebelum menikah. Ketidakpeduliannya selama 7 tahun kini menjadi bumerang bagi rasa ingin tahunya. Aku katakan padanya bahwa uang itu adalah tabungan masa depan Aira yang kumpulankan sendiri, dan ia tidak punya hak untuk bertanya lebih jauh. Jawaban itu membuat Aryan semakin frustrasi, namun ia tidak berani mendesak lebih lanjut, karena aura otoritas yang tiba-tiba memancar dariku. Malam itu, kami tidur dengan punggung saling membelakangi lagi, namun kali ini, Aryan tidak bisa tidur nyenyak. Bayang-bayang nominal miliaran rupiah itu menghantuinya, membuatnya bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita yang tidur di sebelahnya ini. Sementara itu, di lantai bawah, Ibu Halimah dan Vira sedang merayakan kemenangan semu mereka. Mereka memesan makanan mewah dan tertawa-tawa di ruang keluarga, membicarakan rencana renovasi kamar utama yang akan segera kosong. Vira dengan semangat menceritakan bagaimana ia sudah mempermalukanku di depan teman-temannya, dan bagaimana mereka semua mendukung langkah Ibu Halimah untuk membuang menantu benalu. Mereka begitu yakin, begitu sombong, dan begitu buta terhadap fakta bahwa mereka sedang menari di bibir jurang. Suara tawa mereka terdengar sampai ke kamar Aira, membuat putriku semakin membenamkan wajahnya ke bantal. Aku mengelus punggung Aira hingga ia tertidur, sambil menghitung jam. Besok adalah hari keempat. Besok adalah hari di mana topeng-topeng akan terlepas. Dan aku pastikan, tawa mereka malam ini akan menjadi tawa terakhir yang bisa mereka keluarkan di rumah ini. Matahari pagi di hari keempat terbit dengan malu-malu, tertutup awan kelabu yang menggantung rendah di langit Jakarta. Suasana di rumah besar itu terasa sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Jika kemarin penuh dengan hiruk-pikuk cemoohan dan tawa mengejek, pagi ini udara terasa padat dan menyesakan. Semua orang tahu bahwa hari ini adalah hari penentuan. Ibu Halimah sudah duduk di sofa ruang tengah sejak pukul 7 pagi, mengenakan gaun sutra terbaiknya seolah ia sedang menunggu tamu agung. Vira duduk di sebelahnya, kakinya bergoyang-goyang gelisah, sesekali memeriksa jam di dinding yang berdetak monoton. Aryan duduk di sofa tunggal di seberang mereka, kepalanya tertunduk, kedua tangannya saling meremas di antara lututnya. Wajahnya pucat, lingkaran hitam di bawah matanya menandakan ia tidak tidur semalaman. Aku dan Aira duduk di sofa panjang lainnya, tenang dan diam.
Aira sedang mewarnai buku gambarnya, sebuah upaya yang kuberikan untuk mengalihkan perhatiannya dari ketegangan orang dewasa di sekitarnya. Jarum jam menunjukkan pukul 9 tepat ketika telepon rumah yang terletak di meja sudut berdering nyaring. Suaranya yang melengking memecah kesunyian, membuat Vira tersentak kaget dan Aryan menegakkan punggungnya dengan tegang. Ibu Halimah tersenyum lebar, senyum penuh kemenangan yang mengerikan. Ia memberi isyarat kepada pelayan untuk tidak mengangkatnya, melainkan membiarkan Vira yang mengangkat telepon itu dan mengaktifkan mode pengeras suara, agar semua orang, terutama aku, bisa mendengar kehancuranku secara langsung. Vira dengan semangat menyambar gagang telepon, menekan tombol speaker, dan meletakkannya kembali di meja. "Halo? Kediaman keluarga besar Handoko di sini," sapa Vira dengan nada angkuh yang dibuat-buat. Suara di seberang sana terdengar berat, formal, dan berwibawa. Itu adalah suara Bapak Wijaya, pengacara senior kepercayaan mendiang ayah mertua, yang selama ini mengurus aset-aset besar keluarga namun jarang berinteraksi dengan Ibu Halimah karena hubungan mereka yang kurang harmonis. "Selamat pagi. Saya Wijaya. Saya berbicara dengan siapa?" "Ini Vira, Pak Wijaya. Ibu Halimah dan Mas Aryan juga ada di sini. Kami sudah menunggu kabar hasil tes DNA itu. Bagaimana hasilnya? Pasti negatif, kan? Kapan kami bisa mengusir perempuan itu?" Cerocos Vira tanpa basa-basi, tidak sabar ingin segera mendengar vonis yang ia harapkan. Hening sejenak di ujung telepon, sebelum suara Pak Wijaya terdengar lagi, kali ini nadanya jauh lebih serius dan dingin. "Nona Vira, harap tenang. Hasil tes DNA memang sudah keluar pagi ini dari laboratorium rumah sakit. Dokumen fisiknya sedang saya bawa menuju ke sana sekarang. Namun, saya menelepon lebih dulu karena ada situasi mendesak yang perlu kalian ketahui segera." Ibu Halimah mengerutkan kening, rasa tidak sabar mulai menggerogoti keyakinannya. "Situasi apa, Pak Wijaya? Jangan berbelit-belit. Bilang saja kalau cucu saya itu palsu," serunya tidak sabaran. "Bu Halimah," suara Pak Wijaya terdengar tegas, memotong ucapan ibu mertuaku. "Masalahnya bukan sekadar asli atau palsu. Masalahnya adalah pelaksanaan tes DNA ini telah memicu klausul otomatis dalam blind trust dan surat wasiat mendiang Bapak Handoko yang selama ini tersimpan rapat. Karena adanya sengketa mengenai garis keturunan yang diajukan secara resmi melalui tes medis, sistem perbankan dan manajemen aset secara otomatis membekukan seluruh akses keuangan keluarga terhitung sejak hasil tes dicetak 1 jam yang lalu." Wajah Ibu Halimah berubah dari merah pada menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. "Apa maksud Bapak? Membekukan? Saya tidak bisa pakai uang saya." "Benar," jawab Pak Wijaya. "Semua kartu kredit, rekening operasional perusahaan, dan tunjangan bulanan yang selama ini Ibu dan Nona Vira nikmati, saat ini statusnya frozen atau dibekukan sampai status ahli waris yang sah ditetapkan ulang berdasarkan hasil tes DNA ini. Sistem keamanan wasiat Bapak Handoko sangat ketat. Beliau sudah memprediksi kemungkinan sengketa seperti ini." Ruangan itu seketika menjadi senyap, lebih senyap dari kuburan. Vira melongo, mulutnya sedikit terbuka. Aryan mengangkat wajahnya, menatap telepon dengan pandangan bingung dan takut. Ibu Halimah memegang dadanya, napasnya mulai tersengal. Bagi mereka, uang adalah napas kehidupan. Ancaman pembekuan aset adalah mimpi buruk terbesar, jauh lebih menakutkan daripada hantu sekalipun. Mereka mengira tes DNA ini hanya akan menendangku keluar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tindakan mereka justru menjadi bumerang yang mengunci leher mereka sendiri. Tapi itu hanya prosedur sementara, kan?" tanya Aryan dengan suara bergetar. "Begitu terbukti Aira bukan anak saya, semuanya kembali normal, kan Pak?" Pak Wijaya tidak langsung menjawab. Jeda yang ia berikan terasa menyiksa. "Itu tergantung pada hasil tes yang ada di tangan saya, Pak Aryan. Dan ada satu hal lagi. Saat Nyonya Kinan mengajukan tes pembanding tambahan, sebuah fakta lain terungkap. Fakta yang jauh lebih fundamental daripada sekadar status anak Bapak. Fakta ini mengubah seluruh struktur pewarisan." Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin kemenangan yang mulai mengalir. Aku melihat wajah-wajah panik di hadapanku. Ibu Halimah mulai berkeringat dingin, matanya bergerak liar. Mungkinkah ia mulai teringat dosa masa lalunya? Mungkinkah rasa percaya dirinya mulai retak oleh bayang-bayang ketakutan bahwa rahasia yang ia kubur puluhan tahun lalu akan terbongkar? "Saya akan tiba di rumah dalam 15 menit, lanjut Pak Wijaya. "Kumpulkan semua penghuni rumah di ruang tengah. Jangan ada yang pergi. Siapkan mental kalian, karena apa yang akan saya bacakan hari ini akan mengubah hidup kalian selamanya." Sambungan telepon terputus. Bunyi tututut yang monoton terdengar seperti hitungan mundur menuju kiamat bagi keluarga Handoko. Vira menatap ibunya dengan panik.
Bu, apa maksudnya? Fakta apa? Kenapa rekening kita dibekukan? Aku mau belanja tas nanti siang, Bu. Ibu Halimah tidak menjawab. Ia menatapku. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku melihat ketakutan murni di matanya saat ia menatapku. Ia melihat ketenanganku, senyum tipisku yang misterius, dan Aira yang masih asyik mewarnai tanpa peduli. Instingnya sebagai wanita licik mulai menangkap sinyal bahaya. Ia menyadari bahwa aku tidak sedang terpojok. Ia menyadari bahwa akulah yang memegang kendali. Apa yang kamu lakukan, Kinan? Desis Ibu Halimah dengan suara rendah namun penuh ancaman. Apa yang kamu rencanakan dengan pengacara itu? Aku menutup buku gambar Aira perlahan, lalu berdiri dan menatap Ibu Halimah sejajar. Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Saya hanya menuruti keinginan Ibu untuk tes DNA, bukan? Ibu yang meminta kebenaran. Sebentar lagi, kebenaran itu akan datang bertamu. Saya harap Ibu siap menyambutnya. 15 menit kemudian, sebuah mobil sedan hitam mewah berplat nomor khusus berhenti di depan lobi rumah. Pak Wijaya turun diikuti oleh 2 asisten yang membawa koper-koper dokumen tebal. Langkah kakinya terdengar tegas di lantai marmer, menggema ke seluruh penjuru rumah yang kini terasa seperti penjara mewah. Saat Pak Wijaya memasuki ruang tengah, aura otoritasnya membuat Ibu Halimah dan Vira menciut di sofa mereka. Aryan berdiri menyambut dengan canggung. Pak Wijaya tidak tersenyum. Ia meletakkan koper dokumen di meja, tepat di samping vas bunga kristal. Selamat pagi, sapanya datar. Ia menatap kami satu persatu, tatapannya berhenti cukup lama pada Ibu Halimah, lalu beralih padaku dengan anggukan hormat yang sangat tipis namun bermakna. Mari kita tidak membuang waktu. Saya akan membacakan hasil tes DNA nomor referensi 889XB dan konsekuensi hukumnya terhadap surat wasiat utama Tuan Handoko. Ia membuka koper itu. Bunyi klik kunci koper yang terbuka terdengar seperti suara palu hakim yang mengetuk meja vonis. Suasana di ruangan itu begitu tegang, hingga rasanya udara pun takut untuk bergerak. Aku merangkul Aira, merasakan detak jantungku sendiri yang berirama tenang namun kuat. Saatnya telah tiba. Karma sedang bekerja, dan ia datang dengan membawa bukti ilmiah yang tidak bisa dibantah. Suara robekan kertas segel amplop coklat itu terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi senyap, seolah-olah suara itu adalah petir yang menyambar di siang bolong. Pak Wijaya, dengan gerakan yang tenang dan penuh perhitungan, mengeluarkan lembaran dokumen resmi berlogo rumah sakit dari dalam amplop pertama. Matanya yang dibingkai kacamata baca menyapu isi dokumen sejenak, memastikan apa yang tertulis di sana sebelum ia mengangkat wajahnya menatap kami semua. Ibu Halimah menahan napas, tangannya mencengkeram lengan sofa dengan begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Vira memajukan tubuhnya, matanya berbinar penuh harap menunggu kata-kata kehancuranku. Aryan tampak seperti orang yang siap pingsan, keringat dingin membasahi keningnya. Aku hanya duduk diam, mengusap punggung Aira yang mulai bosan dengan suasana kaku ini. Pak Wijaya berdeham pelan, lalu mulai membacakan hasilnya dengan suara lantang dan jelas. Ia menyatakan bahwa berdasarkan analisis DNA yang dilakukan terhadap sampel Aira dan Aryan, probabilitas paternitas adalah 99,99%. Kesimpulannya tidak terbantahkan, Aryan adalah ayah biologis dari Aira. Tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan. Aira adalah darah daging Aryan yang sah. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Reaksi pertama datang dari Aryan. Bahunya merosot turun, hembusan napas lega terdengar jelas dari mulutnya. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca, ada penyesalan yang mendalam di sana. Namun, reaksi Ibu Halimah dan Vira sungguh di luar dugaan, meski sebenarnya sangat khas mereka. Bukannya meminta maaf karena telah menuduhku berselingkuh, wajah Ibu Halimah justru berubah menjadi angkuh kembali. Ia mendengus pelan, lalu menyandarkan punggungnya ke sofa dengan gaya santai seolah-olah tuduhan keji kemarin tidak pernah terjadi. Ia berkata dengan nada meremehkan bahwa syukurlah kalau begitu, setidaknya keluarga ini tidak perlu membiayai anak orang lain. Vira menimpali dengan kalimat yang tak kalah menyakitkan. Ia bilang Aira sangat beruntung karena terbukti memiliki darah Handoko yang terhormat, sehingga status sosialnya terselamatkan. Mereka menganggap hasil ini sebagai kemenangan mereka juga, seolah-olah tes ini adalah validasi atas keagungan darah mereka, bukan pembuktian atas kesetiaanku. Vira bahkan dengan berani berkata pada Pak Wijaya, untuk segera mencairkan kembali rekening mereka, karena masalah sudah selesai. Ia menganggap drama ini sudah berakhir, dan ia bisa kembali berbelanja. Namun, Pak Wijaya tidak bergerak. Ia tidak menutup dokumen itu, juga tidak membereskan barang-barangnya. Ia justru mengambil amplop kedua, amplop yang tersegel lebih rapat dengan stempel merah bertuliskan, rahasia.
Wajah Pak Wijaya berubah menjadi sangat serius. Jauh lebih serius dibandingkan saat ia membacakan hasil pertama tadi. Ia menatap Ibu Halimah dengan pandangan tajam yang membuat ibu mertuaku itu menghentikan senyum sinisnya. Pak Wijaya berkata bahwa urusan belum selesai. Masih ada satu hasil tes lagi yang harus dibacakan. Tes yang diajukan atas permintaan Nyonya Kinan untuk memvalidasi garis keturunan pewaris utama sesuai syarat dalam wasiat mendiang Bapak Handoko. Aryan mengerutkan kening, bingung. Ia bertanya tes apa lagi yang dimaksud. Pak Wijaya menjelaskan dengan tenang bahwa untuk memastikan legalitas warisan jatuh ke tangan yang berhak secara genetik, dilakukan tes perbandingan kromosom Y antara Aryan dan sampel DNA mendiang Bapak Handoko yang tersimpan di bank data medis rumah sakit. Tes ini mutlak diperlukan karena dalam surat wasiat, Bapak Handoko mencantumkan klausul spesifik mengenai keturunan biologis. Wajah Ibu Halimah yang tadinya mulai rileks, kini menegang kembali. Kali ini, ketegangannya berbeda. Ada kilatan panik yang nyata di matanya. Bibirnya mulai gemetar. Ia mencoba memprotes, mengatakan bahwa tes itu tidak perlu dan tidak sopan mengganggu ketenangan almarhum suaminya. Ia berteriak melarang Pak Wijaya membacanya. Namun, Pak Wijaya mengabaikan protes itu. Ia membuka segel amplop kedua. Suara kertas yang ditarik keluar kali ini terdengar seperti vonis mati bagi Ibu Halimah. Pak Wijaya membaca hasilnya tanpa ragu. Ia menyatakan bahwa berdasarkan analisis Y short tandem repeat, YSTR, profil kromosom Y milik Aryan tidak cocok dengan profil kromosom Y milik mendiang Bapak Handoko. Kesimpulannya mutlak, Aryan bukan anak biologis dari Bapak Handoko. Tidak ada hubungan darah sedikitpun antara Aryan dengan pria yang selama ini ia panggil ayah. Ruangan itu meledak dalam keheningan yang memekakkan telinga. Waktu seolah berhenti berputar. Aryan ternganga, mulutnya terbuka namun tidak ada suara yang keluar. Wajahnya pucat pasi seputih kertas. Ia menoleh perlahan ke arah ibunya, tatapan matanya meminta penjelasan, memohon agar ini semua bohong. Namun, reaksi Ibu Halimah menjawab segalanya. Wanita yang biasanya sombong dan penuh kuasa itu kini menyusut di kursinya. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi abu-abu seperti mayat. Ia tidak bisa menyangkal. Mulutnya terkunci rapat. Matanya menatap kosong ke arah meja. Tubuhnya gemetar hebat. Vira, yang duduk di sebelahnya, memandang ibunya dan kakaknya bergantian dengan tatapan horor. Ia, yang selama ini paling lantang menyuarakan tentang kemurnian, darah biru, dan kehormatan keluarga, kini menyadari bahwa darah yang mengalir di tubuh kakaknya, dan mungkin juga dirinya, bukanlah darah yang mereka banggakan. Pak Wijaya meletakkan dokumen itu di meja, tepat di depan Aryan. Ia berkata dengan nada simpatik namun profesional, bahwa fakta medis ini mengubah status hukum Aryan secara drastis. Aryan bukan lagi ahli waris sah menurut garis keturunan. Selama puluhan tahun, keluarga ini hidup dalam kebohongan besar yang diciptakan oleh satu orang. Semua mata kini tertuju pada Ibu Halimah. Dialah terdakwa sesungguhnya di ruangan ini. Tuduhan, anak haram, yang ia lemparkan ke wajah cucunya sendiri, kini berbalik menghantam wajahnya dengan kekuatan 1000 kali lipat. Ironi itu begitu pahit dan memalukan. Aira adalah anak sah Aryan, tetapi Aryanlah yang ternyata anak hasil perselingkuhan. Suasana beku itu pecah ketika Aryan tiba-tiba meraung. Suara tangisnya terdengar menyedihkan, campuran antara rasa sakit, malu, dan pengkhianatan yang mendalam. Ia jatuh berlutut di lantai, mencengkeram kaki ibunya, menuntut jawaban. Ia bertanya siapa ayahnya yang sebenarnya. Ia bertanya mengapa ibunya membohonginya seumur hidup. Aryan, laki-laki yang selama ini selalu patuh dan memuja ibunya, kini hancur lebur melihat sosok yang ia hormati ternyata adalah pembohong terbesar dalam hidupnya. Ibu Halimah, yang tersudut, akhirnya meledak dalam histeria. Ia berteriak, memukul-mukul dadanya sendiri, menyangkal fakta itu dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Ia menuduh dokter salah, ia menuduh Pak Wijaya bersekongkol denganku, ia menuduh alat tes itu rusak. Namun, semakin ia berteriak, semakin terlihat betapa putus asanya ia menutupi bangkai yang sudah tercium busuk. Aku berdiri perlahan, melangkah mendekati meja di mana dokumen-dokumen itu tergeletak. Dengan tenang, aku mengeluarkan sebuah amplop lain dari tasku, bukan dokumen rumah sakit, tapi beberapa lembar foto tua dan surat-surat usang yang kutemukan secara tidak sengaja di loteng beberapa bulan lalu saat mencari mainan lama Aira. Aku melemparkan foto-foto itu ke hadapan Ibu Halimah. Foto-foto yang memperlihatkan kedekatan intim Ibu Halimah muda dengan seorang pria asing yang bukan Bapak Handoko. Pria itu memiliki perawakan yang sangat mirip dengan Aryan. Hidung yang sama, bentuk rahang yang sama. Surat-surat cinta yang menyertainya berisi janji-janji manis perselingkuhan mereka. Ibu Halimah terbelalak melihat bukti fisik itu.
Ia mencoba meraihnya untuk merobeknya, tapi Pak Wijaya dengan sigap menahan tangannya. Cukup, Bu Halimah. Suara Pak Wijaya menggelegar, menghentikan drama murahan itu. Bukti medis dan bukti fisik sudah lebih dari cukup. Sekarang, mari kita bicara tentang konsekuensi hukumnya. Vira, yang sejak tadi diam karena syok, tiba-tiba berdiri. Wajahnya merah padam karena marah dan malu. Ia menunjuk ibunya sendiri dengan jari gemetar. Ia menyadari bahwa status sosialnya sebagai putri keluarga terhormat kini tercoreng arang. Teman-teman sosialitanya pasti akan menertawakannya jika ini tersebar. Ia berteriak pada ibunya, bertanya apakah dia juga anak haram. Ibu Halimah hanya bisa menangis meraung-raung, tidak mampu menjawab. Keluarga yang selama ini terlihat sempurna dan angkuh itu kini saling memakan satu sama lain, saling menyalahkan, dan saling menghancurkan di depan mataku. Aku menarik Aira ke dalam pelukanku, menutup telinganya agar ia tidak mendengar kata-kata kasar yang mulai saling terlontar antara ibu dan anak-anaknya itu. Pak Wijaya kembali mengambil alih situasi. Ia meminta semua orang duduk kembali jika ingin tahu nasib mereka selanjutnya. Dengan berat hati, Aryan kembali duduk di sofa, tubuhnya lemas seperti tanpa tulang. Ibu Halimah masih sesenggukan, tapi ia diam karena takut pada otoritas Pak Wijaya. Pengacara senior itu kemudian membuka bagian terakhir dari surat wasiat Bapak Handoko. Ia menjelaskan bahwa mendiang Bapak Handoko sebenarnya sudah mengetahui perselingkuhan istrinya sejak lama. Namun beliau memilih diam demi menjaga nama baik keluarga dan perasaan anak-anak yang beliau besarkan dengan kasih sayang, meskipun beliau tahu Aryan bukan darah dagingnya. Kebaikan hati Bapak Handoko sungguh luar biasa. Namun beliau juga seorang pria yang adil dan tegas dalam prinsip. Dalam wasiat ini, Pak Wijaya membaca dengan nada hikmat. Tertulis jelas, saya mewariskan aset saya kepada Aryan, dengan asumsi dia adalah putra saya. Namun, jika di kemudian hari terbukti secara medis bahwa Aryan bukan putra kandung saya, maka hak warisnya atas seluruh aset bergerak dan tidak bergerak, termasuk rumah ini, perusahaan, dan deposito, dinyatakan gugur demi hukum. Aryan menunduk semakin dalam, air matanya menetes ke karpet mahal yang kini bukan lagi miliknya. Vira memekik tertahan, menyadari bahwa kemewahan hidupnya baru saja lenyap dalam sekejap mata. Ibu Halimah menatap Pak Wijaya dengan tatapan memohon, harga dirinya sudah hilang entah kemana. Ia bertanya lalu siapa yang akan menerima warisan itu. Ia berharap mungkin ada bagian kecil untuknya sebagai istri. Pak Wijaya menggeleng tegas. Anda, Ibu Halimah, secara spesifik dicoret dari daftar ahli waris, karena pelanggaran berat terhadap sumpah pernikahan yang terbukti dengan adanya anak di luar nikah ini. Sesuai instruksi mendiang dalam klausul kontingensi, jika Aryan gugur sebagai ahli waris, maka seluruh aset dialihkan kepada pihak yang ditunjuk sebagai eksekutor beneficiari. Pak Wijaya menoleh ke arahku. Tatapannya penuh hormat. Aset ini jatuh ke tangan Nyonya Kinan. Bukan sebagai istri Aryan, tapi sebagai individu yang ditunjuk langsung oleh Bapak Handoko. Beliau menulis, kepada menantuku, Kinan, satu-satunya orang di rumah ini yang merawatku dengan tulus di saat aku sakit keras. Sementara istri dan anak-anakku sibuk dengan dunia mereka. Aku percayakan hartaku padanya, karena aku tahu di tangannya, hartaku akan menjadi berkah, bukan kutukan. Ruangan itu kembali senyap, tapi kali ini senyap yang berbeda. Semua mata tertuju padaku. Aryan menatapku dengan pandangan tak percaya, seolah baru menyadari siapa aku sebenarnya. Ibu Halimah menatapku dengan campuran rasa benci dan takut yang luar biasa. Vira menatapku seperti melihat hantu. Aku, Kinan, menantu yang selama ini mereka injak-injak, mereka hina, dan mereka perlakukan seperti pembantu, kini adalah pemilik sah dari atap yang menaungi kepala mereka. Aku adalah pemilik kursi yang mereka duduki, piring yang mereka pakai makan, dan mobil yang mereka banggakan. Roda nasib tidak hanya berputar, roda itu telah melindas mereka dengan telak. Aku berdiri perlahan, melepaskan pelukan Aira, dan berjalan menuju Ibu Halimah. Aku tidak berteriak, tidak memaki. Aku hanya menatapnya dengan dingin. Tatapan seorang pemenang yang tidak butuh sorak-sorai. Bu, kataku pelan namun tajam. Ingat kata-kata ibu 4 hari yang lalu? Ibu bilang akan mengusir saya hanya dengan baju di badan jika hasil tes keluar. Sekarang hasil tes sudah keluar. Dan sesuai hukum karma, serta hukum negara yang baru saja dibacakan Pak Wijaya, sayalah yang berhak menentukan siapa yang boleh tinggal di rumah ini. Wajah Ibu Halimah pucat pasi, bibirnya bergetar hebat. Ia hendak memohon, tapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Aku menoleh ke arah Aryan dan Vira. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi. Hanya barang pribadi. Aset berharga, perhiasan yang dibeli dengan uang bapak, mobil, dan gadget. Semuanya tinggal di sini.
Itu milik yayasan yang akan saya bangun. Silakan angkat kaki dari rumah saya. Kalimat itu menggema di ruangan mewah itu, menandai runtuhnya dinasti kesombongan keluarga Halimah. Kehormatan yang mereka agung-agungkan ternyata palsu, dibangun di atas pondasi kebohongan. Dan kini, pondasi itu telah hancur, merobohkan segala kemewahan yang ada di atasnya, menyisakan puing-puing penyesalan yang terlambat. Aku kembali duduk di samping Aira, memeluk putriku yang sah, putri yang akan tumbuh menjadi pewaris sesungguhnya. Bukan pewaris harta haram, tapi pewaris harga diri dan kebenaran. Suasana di ruang tengah rumah mewah itu berubah menjadi panggung drama yang tragis, di mana perantuan dan hamba bertukar tempat dalam sekejap mata. Pernyataan tegas dariku tentang pengusiran itu menggantung di udara, berat dan mencekik, membuat ketiga orang di hadapanku terpaku seperti patung yang kehilangan nyawa. Ibu Halimah, yang baru saja kehilangan statusnya sebagai nyonya besar, menatapku dengan mata yang membelalak lebar, seolah mencoba mencerna kata-kata yang baru saja keluar dari mulutku. Bibirnya yang bergetar hebat mencoba membentuk senyuman, sebuah usaha menyedihkan untuk memanipulasi situasi yang sudah jelas tidak berpihak padanya. Perlahan, ia bangkit dari sofa, kakinya goyah, dan dengan langkah tertatih ia mendekatiku. Ia mencoba meraih tanganku, namun aku mundur selangkah, membuat tangannya menggapai udara kosong. Tindakanku yang menolak sentuhannya itu adalah tamparan keras bagi egonya yang sudah retak. Ibu Halimah mulai merancau, suaranya berubah menjadi nada memelas yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Ia memanggil namaku dengan sebutan, Nak Kinan, panggilan sayang yang terdengar asing dan palsu di telingaku. Ia mengingatkanku bahwa bagaimanapun juga, dia adalah nenek dari Aira. Ia berkata bahwa kita adalah keluarga, dan keluarga tidak saling mengusir. Ia mencoba memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa semua kekejaman yang dilakukannya selama ini hanyalah bentuk didikan keras agar aku menjadi menantu yang tangguh. Ia memohon agar aku tidak memasukkan ke dalam hati ucapan-ucapannya saat emosi. Ia bahkan berjanji akan memberikan kamar utama untukku dan Aira, asalkan mereka tetap diperbolehkan tinggal di rumah ini. Air mata buaya menetes dari matanya, melunturkan maskara tebal yang ia kenakan, membuat wajahnya terlihat berantakan dan menakutkan. Aku mendengarkan ocehannya dengan wajah datar. Tidak ada rasa iba sedikit pun di hatiku. Ingatanku melayang pada kejadian-kejadian masa lalu, saat ia menyuruhku mengepel lantai rumah seluas ini sendirian saat aku sedang hamil besar. Saat ia membuang makanan masakanku ke tempat sampah di depan mataku, dan saat ia menghina orang tuaku yang ia anggap miskin. Aku memotong permohonannya dengan suara dingin. Aku bertanya padanya, di mana konsep keluarga itu saat ia menyebut Aira anak haram kemarin malam? Di mana rasa kasih sayang nenek itu saat ia membiarkan Aira dihina oleh orang luar? Aku menegaskan padanya bahwa hubungan kekeluargaan kami sudah putus saat ia memutuskan untuk meragukan kesetiaanku dan menghancurkan mental anakku. Aku katakan padanya bahwa rumah ini sekarang milikku, dan aku tidak sudi menampung orang-orang yang telah menjadi racun dalam hidupku. Sementara itu, Aryan masih duduk di lantai, menatap kosong ke arah karpet. Ia seperti orang yang kehilangan jiwanya. Fakta bahwa ia bukan anak kandung dari ayah yang selama ini ia banggakan telah menghancurkan pondasi identitasnya. Ia bergumam pelan, bertanya pada dirinya sendiri siapa dia sebenarnya jika bukan seorang Handoko. Aryan menatapku dengan pandangan nanar, lalu beralih menatap Aira yang masih dalam pelukanku. Ada kerinduan di matanya, keinginan untuk memeluk putrinya, namun rasa malu menahannya. Ia sadar, ia telah gagal melindungi kami. Ia bahkan tidak membela kami saat status Aira dipertanyakan. Kini, saat kebenaran terungkap, ia tidak punya muka untuk meminta pengampunan. Aryan menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan harta, tapi ia juga kehilangan istri yang tulus dan anak yang menyayanginya. Semua demi membela ibu yang ternyata membohonginya seumur hidup. Vira, yang menyadari bahwa air mata ibunya tidak mempan meluluhkan hatiku, mulai menunjukkan watak aslinya yang serakah. Ia tiba-tiba berlari menuju tangga, berteriak bahwa ia akan mengambil barang-barangnya. Namun, Pak Wijaya dengan sigap memberi isyarat kepada dua asistennya yang berbadan tegap. Mereka segera menghadang Vira di kaki tangga. Vira berteriak histeris, memaki-maki pengacara itu, mengatakan bahwa ia berhak mengambil barang-barang di kamarnya karena itu adalah miliknya. Pak Wijaya dengan tenang menjelaskan bahwa semua barang yang ada di dalam rumah ini, termasuk tas-tas mewah, perhiasan, dan pakaian branded yang dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan atau uang mendiang Bapak Handoko, kini statusnya adalah aset yang dibekukan dan menjadi milik ahli waris sah, yaitu aku. Vira hanya diperbolehkan membawa pakaian sehari-hari dan barang-barang pribadi yang tidak memiliki nilai aset tinggi. Vira menjerit frustrasi. Ia mencoba menerobos penjagaan, namun tenaganya tidak sebanding. Ia berbalik menatapku dengan tatapan penuh kebencian.
Ia menuduhku sebagai wanita licik yang sudah merencanakan ini semua sejak awal. Ia berteriak bahwa aku pasti sudah memanipulasi ayahnya saat sakit untuk mengubah wasiat itu. Tuduhan itu membuatku tertawa kecil. Tawa yang terdengar miris di telinga mereka. Aku melangkah maju mendekati Vira, menatapnya tajam tepat di manik matanya. Aku menjelaskan padanya sebuah fakta yang selama ini aku sembunyikan rapat-rapat. Aku katakan padanya bahwa aku tidak butuh harta warisan ini untuk menjadi kaya. Aku mengungkapkan identitas asliku, bahwa aku adalah putri tunggal dari pemilik perusahaan properti raksasa yang sering menjadi rekanan bisnis mendiang ayah mertua. Mereka semua ternganga mendengar pengakuanku. Aku menjelaskan bahwa dulu aku menyembunyikan latar belakangku dan memilih hidup sederhana, karena aku ingin mencari suami yang mencintaiku apa adanya, bukan karena hartaku. Mendiang ayah mertua adalah satu-satunya orang yang tahu siapa aku sebenarnya. Itulah sebabnya beliau sangat menyayangiku dan mempercayakan perawatannya padaku. Beliau tahu aku tidak gila harta. Beliau tahu aku tulus. Dan dalam wasiatnya, beliau memberikan harta ini padaku bukan untuk memperkaya diriku, melainkan untuk memberi pelajaran pada istri dan anak-anaknya yang durhaka. Aku mengambil alih harta ini bukan karena aku serakah, tapi untuk memastikan bahwa harta hasil kerja keras mendiang tidak dihambur-hamburkan oleh parasit seperti mereka. Mendengar itu, wajah Ibu Halimah semakin pucat, seolah darah di tubuhnya tersedot habis. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia telah menghina menantu yang sebenarnya jauh lebih terhormat dan lebih kaya dari dirinya. Penyesalan yang amat sangat terlihat di wajahnya. Namun itu bukan penyesalan karena telah berbuat jahat, melainkan penyesalan karena telah salah memilih lawan. Ia menyadari bahwa ia telah menendang tumpukan emas yang ada di depan matanya, hanya karena kesombongan buta. Aryan menatapku dengan mulut terbuka. Ia teringat pada buku tabungan dengan saldo miliaran yang ia temukan kemarin. Kini semuanya masuk akal baginya. Rasa mindernya sebagai laki-laki semakin menjadi-jadi. Ia merasa sangat kecil, tidak berharga, dan bodoh. Pak Wijaya melihat jam tangannya, lalu berkata dengan tegas bahwa waktu terus berjalan. Ia mengingatkan mereka bahwa mereka hanya memiliki sisa waktu 45 menit, untuk mengemas barang-barang seperlunya sebelum security akan menyeret mereka keluar secara paksa. Ancaman itu nyata. Pak Wijaya bukan orang yang suka menggertak. Ia sudah menyiapkan tim keamanan di luar pagar yang siap masuk kapan saja. Menyadari posisi mereka yang sudah tersudut dan tidak ada celah untuk negosiasi lagi, Ibu Halimah akhirnya menyerah. Bahunya turun, air matanya kering, digantikan oleh tatapan kosong keputusasaan. Ia memberi isyarat lemah pada Vira untuk naik ke atas dan mulai berkemas. Vira menghentakkan kakinya dengan kesal, menangis meraung-raung seperti anak kecil yang tidak dibelikan mainan. Namun akhirnya ia menurut dan berlari ke kamarnya. Aryan masih berlutut di tempatnya. Aku mendekatinya, berjongkok di hadapannya agar mataku sejajar dengannya. Aku berkata padanya dengan suara pelan namun tegas, bahwa ini adalah akhir dari perjalanan kami. Aku akan mengurus surat cerai secepatnya. Aku katakan padanya bahwa dia masih boleh bertemu Aira suatu hari nanti, tapi tidak sekarang. Sekarang dia harus pergi, menata hidupnya sendiri, mencari jati dirinya yang hilang, dan belajar menjadi laki-laki yang bertanggung jawab tanpa berlindung di balik ketiak ibunya. Aryan mencoba memegang tanganku, tapi aku segera bangkit berdiri. Aku tidak ingin memberinya harapan palsu. Rasa cintaku padanya sudah mati, dibunuh perlahan oleh sikap diamnya selama 7 tahun ini. Aku membalikkan badan, kembali duduk di samping Aira yang kini menatap ayahnya dengan bingung. Aku berbisik pada Aira bahwa ayah akan pergi sebentar untuk urusan pekerjaan, sebuah kebohongan putih untuk melindungi hati kecilnya dari kenyataan yang terlalu pahit. Suasana rumah menjadi sibuk dengan suara gedebuk langkah kaki dan suara resleting koper yang ditarik kasar. Para asisten Pak Wijaya menyebar ke setiap kamar, mengawasi proses pengepakan barang untuk memastikan tidak ada aset berharga yang diselundupkan. Aku duduk di sofa seperti ratu di tahtanya, mengawasi keruntuhan sebuah dinasti kecil yang dibangun di atas kebohongan. Ini bukan hanya tentang uang atau warisan, ini adalah tentang keadilan yang menemukan jalannya sendiri. Karma tidak pernah salah alamat, dan hari ini, ia datang bertamu ke rumah keluarga Handoko dengan membawa tagihan yang harus dibayar lunas. 1 jam telah berlalu, dan waktu yang ditentukan pun habis. Suara langkah kaki yang berat menuruni tangga menandakan dimulainya babak akhir dari keberadaan mereka di rumah ini. Vira turun lebih dulu, menyeret 2 koper besar dengan wajah sembab dan riasan yang luntur berantakan. Di belakangnya, Ibu Halimah berjalan gontai dengan 1 koper sedang, tatapannya kosong menatap lantai marmer yang sebentar lagi tidak akan pernah ia injak lagi. Aryan adalah yang terakhir turun, ia hanya membawa 1 tas ransel berisi pakaian, meninggalkan semua setelan jas mahalnya di lemari, karena ia merasa tidak pantas lagi mengenakannya. Mereka berkumpul di ruang tengah,
di hadapan Pak Wijaya dan tim keamanannya yang kini sudah berdiri siaga di dekat pintu utama. Sesuai prosedur yang ditetapkan Pak Wijaya, pemeriksaan barang bawaan dilakukan sebelum mereka diizinkan keluar. Vira mencoba memprotes saat seorang petugas wanita meminta untuk membuka kopernya, namun bentakan tegas dari petugas keamanan membuatnya ciut. Koper itu dibuka, dan isinya diperiksa satu persatu. Momen memalukan pun terjadi. Petugas menemukan beberapa jam tangan mewah dan kotak perhiasan yang disembunyikan Vira di antara lipatan bajunya. Vira mencoba berdalih bahwa itu hadiah ulang tahunnya. Namun Pak Wijaya menunjukkan daftar inventaris aset yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut dibeli menggunakan rekening perusahaan yang kini diaudit. Dengan tanpa ampun, petugas menyita barang-barang mewah itu. Vira menangis histeris, mencoba merebut kembali jam tangannya, namun ia ditahan. Ia harus menyaksikan, hartanya, diambil satu persatu, menyisakan hanya pakaian-pakaian biasa yang nilainya tidak seberapa. Giliran Ibu Halimah diperiksa. Wajahnya merah pada menahan malu saat petugas menemukan tumpukan uang tunai dalam jumlah besar yang ia ambil dari brankas kamar. Uang itu juga disita karena statusnya sebagai uang tunai milik mendiang Bapak Handoko yang belum dibagikan secara hukum. Ibu Halimah mencoba mempertahankan gengsinya dengan berkata kasar pada petugas, menyebut mereka pencuri, namun ucapannya tidak memiliki kekuatan lagi. Ia kini hanyalah seorang wanita tua yang tertangkap basah mencoba mencuri di rumah yang bukan lagi miliknya. Aku melihat pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa puas melihat keadilan ditegakkan, namun ada juga rasa miris melihat betapa rendahnya mereka jatuh demi materi. Mereka benar-benar telah diperbudak oleh gaya hidup mewah, hingga kehilangan akal sehat dan harga diri. Setelah pemeriksaan selesai dan barang-barang sitaan diamankan, Pak Wijaya mempersilakan mereka keluar. Pintu utama yang besar dan berat itu dibuka lebar-lebar. Cahaya matahari siang yang terik langsung menyengat kulit, seolah alam semesta ingin menyorot aib mereka dengan jelas. Mereka melangkah keluar dengan enggan, langkah kaki mereka berat seakan ada rantai besi yang membelenggu kaki mereka. Aku berdiri di ambang pintu, menggendong Aira, menyaksikan kepergian mereka. Aryan sempat menoleh ke belakang sekali lagi, menatapku dan Aira dengan mata yang basah. Mulutnya bergerak mengucapkan kata, "Maaf." Namun suaranya hilang terbawa angin. Aku tidak membalas ucapannya, aku hanya mengangguk pelan sebagai tanda perpisahan abadi. Aku menutup pintu hati untuknya. Sama seperti aku akan menutup pintu rumah ini untuk mereka selamanya. Di halaman depan, drama belum berakhir. Mobil-mobil mewah yang biasa berjejer di garasi, Alphard hitam milik Ibu Halimah, sedan sport merah milik Vira, dan SUV milik Aryan, semuanya terkunci rapat. Kunci-kunci mobil itu sudah ada di tangan Pak Wijaya. Vira yang terbiasa hidup nyaman, secara refleks berjalan menuju mobil merahnya, namun langkahnya terhenti saat menyadari ia tidak memegang kuncinya. Ia menatap Pak Wijaya dengan bingung. Pak Wijaya dengan tenang menjelaskan bahwa semua kendaraan itu terdaftar atas nama perusahaan dan yayasan mendiang, sehingga mereka tidak berhak membawanya. Mereka harus pergi dari sini dengan kaki mereka sendiri, atau memesan taksi. Kenyataan ini memukul Vira lebih keras daripada tamparan fisik. Ia harus berjalan kaki menyeret koper di siang bolong, sebuah hal yang mungkin tidak pernah ia bayangkan dalam mimpi terburuknya sekalipun. Saat mereka berjalan menyeret koper menuju gerbang utama, suasana di luar pagar ternyata sudah ramai. Rupanya, keributan dan kehadiran mobil-mobil pengacara serta keamanan telah menarik perhatian para tetangga. Tetangga-tetangga yang kemarin berbisik-bisik mencemoohku karena fitnah Vira, kini berdiri menonton dengan rasa ingin tahu yang besar. Mereka melihat Ibu Halimah, Vira, dan Aryan keluar dari rumah dengan membawa koper, diusir oleh petugas keamanan. Pemandangan itu menjungkir balikan semua gosip yang beredar. Bisik-bisik kini berubah arah. Mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang besar terjadi, bahwa yang bersalah bukanlah aku, melainkan orang-orang yang kini terusir itu. Tatapan mencemooh yang dulu diarahkan padaku, kini menukik tajam ke arah Ibu Halimah dan anak-anaknya. Wajah Ibu Halimah tertunduk dalam-dalam, ia berusaha menutupi wajahnya dengan selendang, tidak sanggup bertatapan mata dengan orang-orang yang selama ini ia pameri kekayaannya. Vira, yang biasanya berjalan dengan dagu terangkat tinggi, kini berjalan cepat sambil menunduk, berusaha menghindari tatapan teman-teman arisan ibunya yang kebetulan lewat. Ia mendengar celetukan-celetukan pedas dari tetangga. "Loh, kok nyonya besar bawa koper? Mau pindah atau diusir?" tanya seorang ibu dengan nada sindiran yang keras. Katanya menantunya yang selingkuh, kok malah mertuanya yang pergi, timpal yang lain. Suara-suara itu seperti ribuan jarum yang menusuk telinga mereka. Rasa malu itu begitu nyata, begitu menyengat, membakar sisa-sisa kesombongan yang mereka miliki. Mereka terus berjalan cepat, keluar dari gerbang kompleks perumahan mewah itu,
menuju jalan raya yang panas dan berdebu untuk mencari taksi, meninggalkan istana yang dulu mereka banggakan. Aku masih berdiri di teras, menyaksikan punggung mereka yang semakin mengecil di kejauhan. Pak Wijaya berjalan menghampiriku, berdiri di sampingku dengan sikap hormat. Ia berkata bahwa tugasnya hari ini sudah selesai. Ia akan segera memproses pembekuan aset secara permanen dan mengurus pengalihan nama sertifikat rumah ke atas namaku. Ia juga berjanji akan membantu proses perceraianku dengan Aryan agar berjalan lancar dan memastikan hak asuh Aira jatuh sepenuhnya ke tanganku. Aku mengucapkan terima kasih padanya, berterima kasih atas dedikasinya menegakkan wasiat mendiang ayah mertua. Pak Wijaya tersenyum tipis, mengatakan bahwa ia hanya melakukan apa yang benar, dan ia yakin mendiang Bapak Handoko sekarang tersenyum tenang di alam sana melihat keadilan telah ditegakkan. Setelah Pak Wijaya dan timnya pergi, aku masuk kembali ke dalam rumah dan menutup pintu utama rapat-rapat. Suara klik kunci yang berputar terdengar begitu melegakan. Rumah ini tiba-tiba terasa sangat luas dan sunyi, namun bukan sunyi yang mencekam seperti sebelumnya. Ini adalah kesunyian yang damai, kesunyian yang bersih dari aura negatif dan kebencian. Aku menurunkan Aira, membiarkannya berlari-lari di ruang tamu yang kini sepenuhnya menjadi milik kami. Aira bertanya polos, "Nenek dan Tante Vira nggak pulang lagi, Bu?" Aku berlutut, membelai pipinya yang lembut, dan tersenyum tulus. "Tidak, sayang. Mulai sekarang, rumah ini hanya ada Ibu dan Aira. Kita akan memulainya dari awal, dengan bahagia." Aku berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman, melihat langit yang mulai cerah setelah mendung panjang. Hujan badai telah berlalu, menyisakan udara segar yang melegakan paru-paru. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan beban berat yang selama 7 tahun ini menghimpit dadaku terangkat sepenuhnya. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi tatapan merendahkan, tidak ada lagi ketakutan. Aku, Kinan, wanita yang pernah mereka anggap remeh, kini berdiri tegak sebagai pemenang. Dan ini baru permulaan dari hidup baruku yang sesungguhnya. Namun, di kejauhan sana, aku tahu penderitaan Ibu Halimah dan anak-anaknya baru saja dimulai. Hidup di bawah roda kehidupan yang berputar ke bawah akan mengajarkan mereka pelajaran yang tidak pernah mereka dapatkan di sekolah mahal manapun. Pelajaran tentang kerendahan hati dan akibat dari menabur angin. Karma telah bekerja dengan cara yang paling elegan dan menyakitkan. 6 bulan telah berlalu sejak hari pengusiran yang menggemparkan itu. Namun bagi penghuni kontrakan petak sempit di pinggiran Jakarta yang kumuh itu, waktu terasa berjalan melambat dengan cara yang menyiksa. Tidak ada lagi lampu kristal yang menggantung di langit-langit, tidak ada lagi pendingin ruangan sentral yang menyejukkan kulit, dan tidak ada lagi pelayan berseragam yang siap membawakan segelas air dingin kapanpun diminta. Yang ada hanyalah kipas angin tua yang berputar dengan suara berisik, mencoba mengusir udara panas dan lembab yang terperangkap di antara dinding-dinding batako yang belum diplester halus. Bau selokan yang mampet di depan rumah seringkali menyusup masuk melalui celah ventilasi, bercampur dengan bau masakan tetangga yang menyengat. Disinilah kini Ibu Halimah, Vira, dan Aryan menjalani sisa hidup mereka, terperosok jauh ke dasar roda kehidupan yang telah berputar melindas kesombongan mereka. Ibu Halimah kini bukan lagi wanita sosialita yang disegani. Tubuhnya kurus kering, wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya, karena keriput yang tidak lagi tertutup perawatan mahal. Ia lebih sering menghabiskan waktunya berbaring di kasur busa tipis di lantai, mengeluh sakit pinggang atau sakit kepala. Sifat aslinya yang suka memerintah tidak hilang, namun kini tidak ada lagi yang mau mendengarkannya. Setiap kali ia berteriak meminta air atau memijat kakinya, Vira akan membalas dengan bentakan kasar. Hubungan ibu dan anak itu telah berubah menjadi medan perang kebencian. Vira menyalahkan ibunya atas kehancuran hidup mereka, mengungkit-ungkit masa lalu ibunya yang berselingkuh, hingga menyebabkan mereka kehilangan hak waris. Kata-kata kasar dan sumpah serapah menjadi makanan sehari-hari di rumah sempit itu, menggantikan percakapan sopan penuh kepalsuan yang dulu sering mereka lakukan di meja makan mewah. Vira sendiri harus menelan pil pahit yang sangat besar. Demi bisa makan, ia terpaksa bekerja sebagai pelayan di sebuah toko kosmetik grosir di pasar yang ramai. Kaki-kakinya yang dulu hanya mengenal sepatu hak tinggi bermerek, kini lecet dan bengkak karena harus berdiri seharian melayani pembeli yang seringkali bersikap kasar. Ironi kehidupan menghantamnya setiap hari. Dulu, ia adalah orang yang suka merendahkan pelayan toko jika pelayanannya lambat. Kini ia merasakan sendiri bagaimana sakitnya dibentak-bentak oleh pelanggan hanya karena masalah sepele. Pernah suatu kali, salah satu teman sosialitanya datang berbelanja ke toko itu, tanpa menyadari keberadaan Vira. Vira buru-buru bersembunyi di gudang belakang, menahan napas sambil menangis dalam diam, malu setengah mati jika temannya melihat kondisinya yang sekarang. Mengenakan seragam polyester murah dengan wajah berminyak tanpa riasan mahal. Ia menyadari bahwa harga dirinya sudah hancur lebur, tidak bersisa. Sementara itu,
Aryan menjalani hidup seperti mayat hidup. Ia bekerja serabutan sebagai pengemudi ojek daring menggunakan motor sewaan. Kulitnya yang dulu bersih kini terbakar matahari, menghitam dan kusam. Setiap hari ia harus bertarung dengan macetnya Jakarta, menghirup asap knalpot, dan menerima upah yang hanya cukup untuk membeli nasi bungkus dan membayar sewa kontrakan. Rasa penyesalan adalah hantu yang paling menakutkan bagi Aryan. Setiap kali ia melewati jalan menuju komplek perumahan lamanya saat mengantar penumpang, dadanya terasa sesak. Ia membayangkan Aira sedang bermain di taman, atau Kinan sedang menyiram bunga. Ia rindu pada keluarganya, rindu yang terlambat dan tidak berguna. Aryan menyadari betapa bodohnya ia dulu, membuang berlian demi mempertahankan batu kali. Ia telah kehilangan istri yang tulus dan anak yang manis, demi membela kehormatan ibu yang ternyata palsu. Suatu sore yang mendung, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti di depan gang sempit tempat mereka tinggal. Kehadiran mobil mewah itu sontak menjadi tontonan warga sekitar. Anak-anak kecil berkumpul mengelilingi mobil itu, sementara ibu-ibu tetangga berbisik-bisik penasaran. Pintu mobil terbuka, dan turunlah sosok wanita anggun mengenakan setelan blazer berwarna krem yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Itu Kinan. Penampilannya jauh berbeda dari 6 bulan lalu. Aura wibawa dan ketenangan memancar kuat darinya, membuatnya terlihat seperti seorang ratu yang sedang melakukan inspeksi ke daerah rakyat jelata. Kinan datang bukan untuk pamer, melainkan untuk menyerahkan dokumen legal terakhir terkait perceraian dan pembagian harta Gonogini yang sebenarnya nihil karena Aryan tidak memiliki aset apapun. Aryan yang baru pulang narik ojek, tertegun melihat Kinan berdiri di depan pintu kontrakannya. Ia buru-buru merapikan jaket ojeknya yang lusuh, merasa sangat kerdil di hadapan mantan istrinya. Ibu Halimah yang mendengar keributan di luar, menyeret langkahnya ke pintu, diikuti oleh Vira yang baru pulang kerja dengan wajah lelah. Saat melihat Kinan, mata Ibu Halimah membelalak. Ada kilatan kemarahan yang ingin meledak, namun segera padam saat ia menyadari posisinya. Ia tidak lagi punya kuasa untuk memaki. Vira menatap tas tangan yang dibawa Kinan, sebuah tas edisi terbatas yang dulu sangat ingin ia miliki namun tidak mampu membelinya, dengan tatapan iri yang menyakitkan. Kinan tidak masuk ke dalam rumah. Ia menolak dengan halus karena alasan bau pengap yang menyengat hidung. Ia berbicara dengan Aryan di teras sempit itu. Suaranya tenang dan datar, tanpa emosi. Ia menyerahkan amplop coklat berisi akta cerai yang sudah resmi diputus pengadilan. Aryan menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Saat jari mereka bersentuhan sekilas, Aryan merasakan sengatan kerinduan yang luar biasa, namun Kinan segera menarik tangannya seolah baru saja menyentuh benda asing. Aryan mencoba membuka percakapan, bertanya kabar Aira. Kinan menjawab singkat bahwa Aira sangat bahagia, nilai sekolahnya bagus, dan ia baru saja memenangkan lomba melukis tingkat nasional. Mendengar itu, Aryan menunduk, air matanya menetes. Ia sadar ia telah melewatkan masa-masa emas pertumbuhan putrinya. Di tengah percakapan kaku itu, Vira yang tidak tahan dengan rasa irinya, tiba-tiba nyeletuk dengan nada sinis yang tersisa. Ia bertanya dengan nada menuduh, bagaimana Kinan bisa hidup semewah ini sekarang? Pasti karena menghabiskan uang warisan ayahnya. Vira masih beranggapan bahwa Kinan hanyalah orang kaya baru yang beruntung karena wasiat. Mendengar tuduhan itu, Kinan tersenyum tipis, senyuman yang penuh arti. Ia memutuskan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membuka misteri terakhir yang selama ini ia simpan, untuk memberi pukulan terakhir yang mematikan bagi ego mereka. "Kamu salah, Vira," kata Kinan pelan, namun terdengar jelas oleh mereka bertiga dan tetangga yang menguping. "Warisan Bapak Handoko belum saya sentuh sepeser pun untuk kepentingan pribadi. Semua aset itu sudah saya masukkan ke dalam dana abadi yayasan. Uang yang saya gunakan untuk hidup, mobil ini, baju ini, semuanya adalah uang saya sendiri." Mereka bertiga melongo. Kinan melanjutkan penjelasannya. Ia menyebutkan nama belakang aslinya, sebuah nama marga konglomerat properti yang sangat terkenal di Indonesia, pemilik jaringan hotel dan mal terbesar di negeri ini. Selama ini, Kinan sengaja tidak menggunakan nama belakang ayahnya di dokumen pernikahan untuk menghindari pria yang hanya mengincar hartanya. Ia ingin dicintai apa adanya. Mendiang ayah mertua tahu rahasia ini karena beliau adalah rekan bisnis ayah kandung Kinan. Fakta ini menghantam Ibu Halimah, Vira, dan Aryan seperti palu godam. Mereka menyadari bahwa selama 7 tahun, mereka telah memperlakukan putri seorang triliuner seperti pembantu. Mereka telah menghina orang yang sebenarnya jauh lebih tinggi derajat sosialnya daripada mereka. Kebodohan mereka terasa begitu telanjang dan memalukan. Ibu Halimah jatuh terduduk di lantai teras, lemas tak berdaya. Mulutnya komat kami tidak jelas. Penyesalan yang datang terlambat menghancurkan sisa-sisa kewarasannya.
Ia menyadari bahwa jika saja ia bersikap baik pada Kinan dulu, mungkin hidupnya sekarang akan bergelimang kemewahan yang sesungguhnya, bukan kemewahan semu hasil hutang dan gengsi. Vira menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis meraung-raung karena merasa nasibnya begitu sial. Ia telah membuang kesempatan untuk memiliki kakak ipar yang bisa mengangkat derajatnya, hanya karena rasa iri dengki yang tidak berdasar. Aryan menatap Kinan dengan pandangan hampa. Ia akhirnya mengerti mengapa Kinan selalu tenang. Mengapa Kinan tidak pernah silau dengan harta keluarganya, dan mengapa mendiang ayahnya begitu mempercayai Kinan. Itu karena Kinan sudah terbiasa dengan semua itu. Kinan adalah berlian murni yang ia sia-siakan. Aryan mencoba mengucapkan kata maaf, namun lidahnya keluh. Tidak ada kata maaf yang cukup besar untuk menebus kebodohan sebodoh itu. Kinan menatap mereka satu persatu untuk terakhir kalinya, lalu berbalik badan tanpa menoleh lagi. Ia masuk ke dalam mobil mewahnya, meninggalkan keluarga yang hancur itu dalam kubangan penyesalan abadi. Mobil itu melaju perlahan keluar dari gang kumuh, membawa Kinan menuju masa depan yang cerah. Sementara di belakangnya, suara tangis Vira dan racauan Ibu Halimah menjadi lagu pengantar tidur bagi nasib buruk mereka. Malam itu, Grand Ballroom sebuah hotel bintang 5 di pusat Jakarta dipenuhi oleh cahaya lampu kristal yang berkilauan dan dekorasi bunga segar yang mewah. Tamu-tamu undangan yang hadir bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah pejabat pemerintah, pengusaha sukses, dan tokoh-tokoh masyarakat terkemuka. Alunan musik orkestra mengalun lembut, menciptakan suasana elegan dan berkelas. Ini adalah malam peresmian Handoko Foundation, sebuah yayasan amal yang didirikan oleh Kinan untuk mengelola seluruh aset warisan mendiang ayah mertuanya. Yayasan ini fokus pada pemberian beasiswa bagi anak-anak kurang mampu dan pembangunan panti asuhan modern. Di tengah panggung yang megah, Kinan berdiri di podium, mengenakan gaun malam muslimah berwarna biru tua yang santun namun memukau, wajahnya bersinar oleh kebahagiaan dan kebanggaan. Di samping Kinan, berdiri Aira, putri kecilnya yang kini tumbuh semakin cantik dan percaya diri. Aira mengenakan gaun senada dengan ibunya, tersenyum lebar sambil memegang gunting pita peresmian. Kilatan lampu kamera wartawan tidak henti-hentinya menyorot pasangan ibu dan anak ini. Dalam pidatonya, Kinan berbicara dengan fasih dan menyentuh hati. Ia menceritakan visi mendiang ayah mertuanya yang ingin hartanya bermanfaat bagi banyak orang, bukan hanya dinikmati segelintir orang yang tamak. Ia berbicara tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan kasih sayang dalam keluarga. Setiap kata yang diucapkannya menyiratkan kekuatan karakternya yang telah ditempa oleh badai kehidupan. Ia tidak menyebutkan nama mantan suami atau mertuanya, karena bagi Kinan, mereka adalah masa lalu yang tidak relevan lagi dengan masa depannya yang gemilang. Jauh dari kemewahan ballroom tersebut, di sebuah warung makan pinggir jalan yang berdebu dan remang-remang, sebuah televisi tabung kecil menyiarkan acara tersebut secara langsung di saluran berita nasional. Di salah satu meja kayu yang lengket, duduklah Aryan, Vira, dan Ibu Halimah. Mereka sedang menyantap makan malam mereka, nasi rames murah dengan lauk seadanya. Suasana di meja itu hening, mata mereka terpaku pada layar televisi yang bersemut. Mereka melihat Kinan yang begitu dipuja-puja, melihat Aira yang tertawa bahagia, dan melihat betapa dihormatinya nama Handoko di tangan Kinan. Penghormatan yang tidak pernah bisa dicapai oleh Ibu Halimah meski sudah menghabiskan miliaran rupiah untuk pesta-pesta sosialita. Air mata menetes perlahan dari mata cekung Ibu Halimah. Ia melihat panggung megah itu, tempat yang seharusnya menjadi dunianya, kini terasa begitu jauh bagaikan mimpi di siang bolong. Ia melihat kalung berlian yang melingkar di leher Kinan, kalung yang dulu pernah ia hina sebagai barang murahan, ternyata adalah warisan keluarga Kinan yang nilainya melebihi harga rumah yang dulu mereka tempati. Penyesalan itu begitu menyakitkan, menusuk-nusuk dadanya hingga ia sesak napas. Ia ingin berteriak bahwa itu adalah cucunya, itu adalah menantunya, tapi ia sadar tidak ada yang akan percaya. Ia hanyalah wanita tua miskin di warung pinggir jalan, sementara mereka adalah bintang yang bersinar di langit. Vira meletakkan sendoknya, nafsu makannya hilang seketika. Ia melihat teman-teman lamanya yang dulu ia banggakan, kini berebut ingin berfoto dengan Kinan di layar televisi. Ia melihat betapa teman-temannya memuji Kinan di media sosial, menyebut Kinan sebagai wanita inspiratif. Rasa malu membakar wajah Vira. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi antagonis dalam kisah hidupnya sendiri, dan kini ia harus menonton protagonis yang ia benci mendapatkan happy ending yang sempurna. Vira menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik telapak tangan, menangis tergugu. Ia meratapi nasibnya yang harus melayani pembeli cerewet esok pagi, sementara mantan kakak iparnya sibuk menyelamatkan dunia. Aryan hanya diam membatu. Matanya tidak lepas dari wajah Aira di layar kaca. Putrinya terlihat begitu bahagia tanpa dirinya. Senyum Aira mirip sekali dengan senyumnya, satu-satunya bukti genetik yang tersisa,
namun hubungan batin itu telah putus. Aryan melihat Kinan memeluk Aira dengan penuh kasih sayang di atas panggung, sebuah pemandangan keluarga utuh yang harmonis meski tanpa sosok ayah. Aryan menyadari bahwa Kinan tidak membutuhkan laki-laki untuk menjadi kuat. Kinan dan Aira saling melengkapi. Aryan merasa hatinya diremas kuat-kuat. Ia ingin sekali menembus layar televisi itu, memeluk mereka, dan memutar kembali waktu. Tapi hidup bukan film fiksi ilmiah. Waktu terus berjalan maju, meninggalkan mereka yang tidak pandai bersyukur. Aryan membayar makanan mereka dengan uang receh hasil narik ojek seharian, lalu mengajak ibu dan adiknya pulang ke kontrakan panas mereka, membawa serta bayang-bayang kejayaan masa lalu yang kini hanya menjadi siksaan batin. Di ballroom, acara telah usai. Kinan berjalan turun dari panggung sambil menggandeng tangan Aira. Beberapa wartawan mendekat, mengajukan pertanyaan terakhir. Bu Kinan, apa rahasia kesuksesan ibu bangkit dari keterpurukan masa lalu? Tanya seorang jurnalis. Kinan berhenti sejenak, menatap lensa kamera dengan tatapan yang tajam namun lembut. Ia tersenyum bijak. Tidak ada rahasia, jawab Kinan tenang. Kuncinya hanya satu, kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan kebaikan tidak akan pernah tertukar. Fokuslah menanam benih yang baik, maka Tuhan yang akan memastikan kita memanen buah yang manis. Masa lalu adalah guru, bukan penjara. Hari ini, saya dan putri saya memilih untuk melangkah ke depan tanpa menoleh ke belakang. Kinan kemudian membungkuk sedikit, mencium kening Aira, lalu berjalan keluar ruangan menuju mobil jemputannya. Sopir membukakan pintu, dan mereka masuk ke dalam kenyamanan yang memang pantas mereka dapatkan. Mobil itu melaju membelah malam Jakarta, meninggalkan hiruk-pikuk pesta. Di dalam mobil, Aira menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Bu, aku sayang ibu, bisik Aira mengantuk. Kinan memeluk putrinya erat, merasakan kehangatan yang nyata. Ibu juga sayang Aira, lebih dari siapapun di dunia ini. Cerita berakhir dengan kontras yang abadi. Kinan dan Aira hidup dalam kedamaian, keberkahan, dan kehormatan yang sejati, dibangun di atas pondasi kejujuran dan kerja keras. Sementara di sudut gelap kota, Ibu Halimah, Vira, dan Aryan harus menjalani sisa hidup mereka dalam penyesalan yang tak berujung, memakan buah karma dari pohon kesombongan yang mereka tanam sendiri. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling sempurna, memberikan kepuasan bagi siapa saja yang percaya bahwa pada akhirnya, orang baik akan menang dan orang jahat akan tumbang. Yang 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 jahat akan tumbang.